Bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi ya, semakin hari kita semakin mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Amin ya. Ini bukan hal yang bisa tidak diindahkan ya. Tetapi ini kenyataan yang harus kita terima, harus kita lakukan ya, bahwa melakukan kehendak Tuhan saja itu memang satu-satunya yang harus kita lakukan ya. Amin ya. Walaupun tidak tren, tidak apapun ya, ini memang harus kita lakukan ya. Karena memang tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Selama di dunia ini tuh semua bisa disuguhkan ya, semua bisa ditawarkan. Tetapi pada akhirnya nanti ya, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Amin ya. Memang Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat pemaaf, tapi juga tidak mau dipermainkan. Amin ya. Jadi tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jangan tertipu oleh rupa-rupa dunia, tetapi ubahlah dunia dengan keberadaan Anda di sana ya. Jangan berubah oleh dunia, tetapi rubahlah dunia walaupun sekecil apapun ya keberadaan Anda. Amin ya. Itu yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Kita memang harus terjun ke dunia di bidang apapun ya, tetapi selama kita masih hidup ya, diberi kesempatan, selalu diberi pagi yang baru ya, kesempatan baru ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Rubah apa yang bisa dirubah ya. Kalau tidak bisa merubah, jangan terbawa arus dunia ya. Maka berhikmatlah, mendekatkan dirilah kepada Tuhan ya, dan mendekatkan dirilah kepada orang-orang yang cinta Tuhan. Ketika setiap hari Anda harus beraktivitas ya di dalam dunia yang dengan berbagai macam orang, Anda tetap berdampak. Kalaupun tidak bisa merubah atau berdampak, setidaknya jangan terbawa arus ya. Kalau terbawa arus, sia-sialah Anda setiap hari ke gereja memuji-puji Tuhan ya. Itu akan menyedihkan hati Tuhan. Tuhan menangis pasti ya. Amin ya. Itu yang harus kita ingatkan pada diri kita. Kalau kita tidak bisa berdampak ya atau merubah sesuatu hal, jangan sampai terbawa arus ya. Maka itu yang harus kita lakukan. Karena manusia-manusia yang diinginkan Tuhan itu manusia-manusia yang terjun ke dunia dengan segala macam profesi yang ada di dunia. Tetapi Tuhan tetap mau agar kita tidak terbawa arus, tapi berdampak sekecil apapun. Karena sekali lagi, satu jiwa itu berharga. Walaupun Anda berdampak cuma di lingkungan tempat kerja yang cuma beberapa orang, tapi kalau Tuhan tersentuh hatinya oleh apapun yang Anda lakukan, itu benar-benar bisa Anda dipakai ya. Walaupun di tempat sekecil apapun ya. Tuhan tuh seperti itu, memakai manusia-manusia yang terjun ke dunia langsung. Seperti siapa? Seperti para murid, para rasul Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka tuh semuanya terjun ke dunia. Dan saat itu benar-benar masa dimana mereka atau dunia itu tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, dan mereka harus mengajarkan. Dan itu bukan ajaran yang baru, tetapi ajaran lama yang dimana Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dan tidak semua orang menerima itu. Salah satunya Saulus yang kemudian dipakai Tuhan ya. Orang yang berani bilang bahwa dia adalah orang yang paling sempurna melakukan hukum Taurat itu dipakai Tuhan. Dan akhirnya Paulus berdampak ya. Amin ya. Roh Kudus menyentuh hati Paulus dan Paulus dipakai Tuhan ya. Itu manusia-manusia yang dicari Tuhan, yang diperlukan Tuhan, itu manusia-manusia yang mau terjun ke dunia seperti para murid, para rasul
Para murid para rasul itu semuanya itu sampai menyebar ke seluruh dunia, makanya sampai ke Indonesia. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan senyata itu berbicara, benar-benar nyata. Ya. Amin ya. Yuk sama-sama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ya. Saling support, saling bantu. Seperti siapa? Seperti kisah para rasul ya, dan para murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita ada contohnya. Karena dulu mereka kompak, saling support ya. Mujizat banyak terjadi, mereka saling menguatkan, berkumpul sampai Roh Kudus turun atas mereka semuanya, dan mereka semuanya penuh urapan. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah wanti-wanti ke muridnya, jangan pernah meninggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa itu tergenapi. Apa itu? Rohnya, roh dari diri Allah sendiri tuh hinggap di masing-masing murid. Semuanya terkena yang ada di ruangan itu, yang mereka berkumpul, bersekutu, berdoa, menanti-nantikan janji Allah. Ya, Roh Kudus. Karena Tuhan tahu saat mereka keluar memberitakan mengenai kasih karunia ini, yaitu Tuhan Yesus, mereka akan menghadapi banyak hal. Petrus disalib terbalik, Stefanus dirajam, ya. Semuanya mengalami hal-hal yang ada yang masih hidup sampai tua, tetapi mereka juga mengalami di penjara, disiksa, mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan tahu apa yang akan dialami. Jadi Tuhan sampai wanti-wanti kalau sebelum ada janji Allah, karena tidak ada manusia yang bisa melewati itu kalau tidak ada roh sendiri, tidak ada Allah sendiri yang menguatkan, roh Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan orang-orang, karena kita tidak tahu ya, saat kita berjumpa siapapun di jalan ya, kita tidak tahu orang itu ada roh Allah atau tidak. Jangan pernah main-main ya. Berbuat baiklah dengan semua orang, ya, agar kita tidak berurusan dengan Tuhan Allah kita. Karena kita tidak tahu ini orang yang ada urapan Tuhan atau tidak, ada bagian dari roh Allah atau tidak. Karena Tuhan itu pemaaf, tetapi dia juga Tuhan yang pendendam, membalaskan sampai anak keturunannya. Walaupun Tuhan sudah bilang ya, penghakiman itu milik aku. Manusia tidak boleh menghakimi, tidak boleh membalas, ya, tidak boleh melakukan itu. Yang berhak itu hanya Tuhan saja. Ya, ada tulisannya manusia itu tidak boleh membalas. Ya, makanya Tuhan ada aparat ya yang mengatur. Itu sudah ada sejak di Alkitab. Ya, yang salah di penjara itu sudah ada. Ya. Pembalasan dendam itu bukan milik manusia, tetapi milik Allah. Allah itu pemaaf ya. Tuhan Allah itu pemaaf. Tuhan kita pemilik semesta ini pemaaf. Tetapi kalau ada salah, dia akan membalaskan sampai keturunan-keturunannya. Seperti Kain dan Habil. Ketika Kain iri sama Habil, ya, karena Habil persembahannya diterima oleh Tuhan Allah, Kain tidak. Kain iri, akhirnya Habil dibunuh. Darah Habil naik ke surga, minta keadilan, diberikan keadilan. Akhirnya keturunan Kain jadi perampok, jadi pelacur itu. Belum lagi yang lainnya. Ya. Daud yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa ketika melakukan dosa ya. Dia mau istri anak buahnya, sampai anak buahnya itu disuruh perang ya, di garda terdepan meninggal. Karena dia mau istrinya. Walaupun diampuni ya, Daud itu mati sampai tua, sampai sepuh, tetap dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Tapi dia melakukan dosa, tetap ada pertanggungjawaban. Anaknya itu mati. Tuhan itu tidak main-main atas dosa. Tetapi bedanya apa Saul sama Daud? Daud itu berbuat dosa, tetapi Daud itu minta ampunan.
Bukan seperti Saul iri sampai ngejar-ngejar Daud. Bedanya antara Daud sama Saul itu sama-sama berbuat dosa. Dosanya Saul itu kan sebenarnya tidak seberat Daud ya. Dia hanya waktu itu sampai urapannya diambil karena suatu perang ya. Dia diwanti-wanti Tuhan untuk memusnahkan semuanya. Tetapi ada jarahan yang di mata anak buahnya itu masih baik, diambil dengan alasan untuk rakyat. Ya. Tapi Saul diam saja. Akhirnya Tuhan marah. Dicabut urapannya. Kekuasaannya diambil walaupun Saul belum memberikan. Ya. Sebenarnya kesalahannya itu lebih berat Saul, tetapi lebih berat Daud, tetapi bedanya Daud itu bertobat, tidak mengulangi lagi. Tetapi tetap ada pembalasan dari Allah. Ya, anaknya mati, kerajaannya terbelah, tetap ada efeknya. Jadi jangan main-main ya dengan dosa. Jangan berbuat semena-mena terhadap orang karena kita tidak tahu orang mana yang saat itu ada urapan. Karena saat Anda berbuat semena-mena pada seseorang ya, dan itu ada roh Allah, berarti Anda berhadapan langsung dengan Allah. Kita di sini saling mengingatkan ya, agar semuanya selamat ya, bisa ke surga bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 22 sampai 39. Judul perikopnya Abner dibunuh oleh Yoab. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab, meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirat tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu
bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, "Tidak tahukah kamu bahwa hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya." Ya, jadi kita ingat ya, Asael ya, Yoab punya adik ya, Abisai dan Asael. Asael kan saat itu mengejar Abner ya. Abner sudah bilang ya, "Jangan kejar aku." Tapi Asael mengejar terus. Akhirnya ditusuk ya dengan tombak. Dan di sini dikatakan bahwa Yoab itu membalaskan dendam karena adiknya sudah dibunuh oleh Abner ya. Waktu itu kita di beberapa perikop sebelumnya sudah membaca ini ya, bagaimana Asael itu mengejar Abner. Awalnya cuma permainan 12 orang ya, dari keluarga Saul sama keluarga Daud. Ya, tetapi akhirnya mereka main tombak-tombakan tuh mati. Ya. Dan ketika itu mereka saling kejar-kejaran, saling bunuh-membunuh ya. Ada 19 orang ya dari kelompoknya Daud meninggal. Tetapi ada 300-an lebih dari keluarga Saul yang meninggal. Ya. Itu yang terjadi saat itu. Kita akan renungkannya ayat demi ayat ya, bagaimana perikop ini menceritakan Abner dibunuh oleh Yoab ya. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak ya. Jadi waktu itu mereka baru saja melakukan penggerebekan ya. Ada jarahan yang banyak, tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron. Sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat ya. Jadi waktu itu setelah Abner bertemu dengan Daud ya, Daud itu sudah dilepas oleh Abner sudah dilepas oleh Daud ya, pergi dengan selamat ya, tidak diapa-apakan oleh Daud ya. Dikatakan di ayat 23, ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Jadi saat itu Yoab baru aja pulang ya, membawa jarahan. Waktu itu ada yang ngasih tahu ya bahwa Abner baru saja bertemu dengan Daud ya, dan dia dibiarkan pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja?" Jadi waktu itu Yoab juga bertanya kepada Daud ya, "Kenapa kamu membiarkan saja Abner seperti itu? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Ya, jadi waktu itu Yoab berpikiran buruk ya kepada Abner ya. Dipikirnya Abner itu cuma memata-matai ya. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud ya. Jadi waktu itu ada orang-orang yang disuruh Yoab untuk membawa Abner ya, tanpa sepengetahuan Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan tidak berbicara dengan dia. Dengan diam-diam kemudian ditikamnya dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Jadi waktu itu seperti diajak mau bicara padahal mau dibunuh, dan ini yang dilakukan ya untuk membalaskan dendam adiknya Asael ya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu." Ya, jadi ketika Daud mendengar bahwa Abner telah dibunuh, Daud menyatakan bahwa dia dan kerajaannya tidak bersalah di hadapan Tuhan ya, sampai selama-lamanya terhadap darah Abner. Karena di kitab Taurat sendiri ya tidak boleh membunuh ya. Kalau membunuh itu darahnya akan meminta pertanggungjawaban. Ya, jadi ketika Stefanus dibunuh dan masih ada Saulus ya, waktu itu masih ada Saulus. Saulus itu tidak membunuh Stefanus. Dia malah menjagai jubah-jubah orang yang merajam Stefanus. Tapi Saulus sendiri tidak merajam karena dia tahu hukum Taurat.
Makanya dia bisa berkata dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dia tidak membunuh. Dan di sini ya Daud menyatakan ya bahwa dia juga tidak bersalah atas kematian Abner ini ya. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Jadi waktu itu Daud sampai bilang ya, biarlah Yoab dan keluarganya yang menanggung ya. Ada dosa saat membunuh orang. Biarlah yang sakit kusta itu keluarga Yoab, yang kekurangan makan keluarga Yoab dan keturunannya, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang ya, itu biar keluarga Yoab ya. Karena sekali lagi ya, tidak boleh membunuh, itu ada di hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat. Dan Daud itu tahu itu ya, jadi dia tidak mau dia dan keluarganya dan kerajaannya menanggung, biarlah Yoab dan keluarganya sendiri yang menanggung. Itu sudah dinyatakan oleh Daud. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Jadi di sini kita tahu ya, ada peperangan ya yang diperbolehkan Tuhan untuk membunuh ya ketika ada perang. Ya, tetapi saat tidak ada perang ya atau apapun ya, di sini di Alkitab benar-benar dinyatakan ya. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi ya. Kan saat zamannya Daud sama Saul itu banyak perang ya. Bahkan Tuhan sampai marah ya ketika ada dari suku Amalek ya waktu itu saya agak lupa ya suku mana yang diminta Tuhan untuk dibantai sama Saul ya. Ada yang tidak dibunuh, Tuhan marah ya. Ini ya, kalau perintah Tuhan ya dilakukan. Tapi kalau saat tidak ada perang atau Tuhan tidak memerintahkan, tidak boleh, tidak boleh membunuhnya. Jadi kita di sini kita bisa belajar ya, belajar dua perbedaan ini ya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan saat itu ya, saat zamannya Saul sama zamannya Daud yang masih banyak peperangan saat itu ya. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran ya. Jadi itu karena Asahel adiknya sudah dibunuh. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan meratapilah di depan mayat Abner ya. Jadi saat itu mereka diminta untuk meratapi mayat Abner ya. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat ya. Jadi Daud pun juga berjalan ya di belakang mayatnya Abner. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring kepada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis karena Abner. Raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Jadi Daud juga berkabung menangis ya saat Abner dibunuh. Dan ini ratapan Daud ya. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal ya? Jadi itu yang dikatakan oleh Daud. Apakah Abner itu harus mati seperti ini? Karena Abner itu waktu itu juga orang besar ya, orang yang mengangkat Isi-Boset menjadi raja ya. Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Jadi saat meninggal tuh kakinya tidak dirantai ya, tangannya juga tidak diikat. Dia bukan tawanan ya, bukan tahanan ya, tapi orang bebas. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia ya. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun ya. Jadi waktu itu Daud berkabung dan tidak mau makan roti ya, tidak mau masukkan apapun di mulutnya sebelum matahari terbenam. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja ya. Jadi mereka saat itu tahu ya kalau semuanya itu bukan keinginan Daud ya. Abner mati bukan karena keinginan Daud. Kemudian berkata raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel ya? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekarang sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu yakni anak-anak Seruya melebihi aku dalam kekerasan ya. Jadi Daud sadar ya bahwa
anak buahnya itu, anak-anak Seruya itu melebihi Daud dalam hal kekerasan ya. Kiranya Tuhan membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ini yang terjadi saat itu ya, ketika Abner dibunuh. Amin ya. Kiranya satu perikop yang kita baca ini kita bisa mengambil intinya ya. Amin ya. Kita bisa semakin dekat dengan Tuhan ya. Kita tahu ya bahwa apapun yang Tuhan tulis di sini ya, itu untuk mengajarkan kita. Amin ya. Saat itu seperti Abner ya, yang kekuasaannya melebihi keluarga Saul ya. Saat ini saat di Daud juga seperti itu. Keluarga Seruya itu melakukan kekerasan ya, melebihi Daud ya, sampai berbuat semena-mena. Daud pun tidak tahu ya, bisa seperti itu saat itu. Amin ya. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang seperti Daud ya, walaupun telah berbuat dosa ya, tetapi asalkan bertobat ya, asalkan bertobat, tetap Tuhan pakai. Amin ya. Jadi saat kita berdosa atau berbuat dosa, lari kepada Tuhan, bertobat. Itu perbedaannya Saul dengan Daud. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Sampai bertemu lagi ya di renungan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.